Baik, kita mulai ya. Pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ah, minggu lalu Pagi. kan sudah ada tugas-tugas itu. Oke, Saya Pak. hari ini mau berdiskusi dengan kalian mengenai tugas itu. Saya minta di mana kendala-kendalanya. Karena minggu depan kita materinya itu tinggal bagaimana membuat laporan keuangan. Tapi sekarang dari tugas yang ada itu, uh, coba masing-masing memberikan tanggapan di mana yang sulitnya, baik termasuk tugas yang laporan keuangan. Waktu dan tempat saya berikan, ayo. Halo, halo, Iya, Pak. coba, di mana kesulitannya? Ayo, halo, halo, selamat pagi, halo. Ya, Pak. Pak, Coba. saya mau nanya, Pak. Indah. Ini yang PowerPoint-nya itu kan ada yang analisa trend composite dan indeks itu. Itu kan persen-persenan tuh, Pak. ah Itu cara carinya gimana sih, Pak? Kok ada 127%, 131%? oke, itu satu. Terima kasih Indah atas pertanyaannya. Indah ya. Jadi yang memberi pertanyaan saya kasih skor 5 ya. Jadi common size ya. Ya kan? Itu Indah ya? Ah, yang Ah, ya, Pak. oke. Pak, saya mau nanya. Ya, ada penggit. Pak, ini kan yang ada komentar sama indeks kan. Pas saya Hmm, cari indeks kayak rumusnya Pak Bon yang dikasih tahu di PPT, itu hasilnya 100% semua, Pak. Emang benar 100% semua? benar. Kau tidak salah. Ih, Itu saya berarti lihat yang kamu berarti kan belum tiga. mencoba memahaminya. Bagus itu. Karena tidak ada pembanding kan tahunnya kan. Tapi Iya. kalau dia itu dari laporan keuangan yang kau punya, itu otomatis indeksnya itu ada. Nanti kita coba lihat. Coba. Iya kan? Kalau yang 2016 saya 100% semua, tapi yang 2017 ada 81%, 193%, 512%. Kayak gitu, Pak. Nggak apa-apa. Berarti makin kecil kan dia kan? Iya. Ya kan kalau dia makin kecil otomatis dong. Kalau 2018 kan semuanya itu positif. Coba kita lihat di sini case ya. Coba ada case di sini. Saya coba pendapat yang apa itu pertanyaan yang bagus. Saya coba ke sinilah. Ini ada sebuah laporan keuangan ya. Ntar ya, saya coba terima teman-teman dulu. Udah. Ada sebuah laporan keuangan. Ini asli ini dari PT Indofood Sukses Makmur. Ya kan? Inilah dia. Nah, ini merupakan ah, merupakan apa namanya? Udah bisa dilihat ya? Merupakan laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur. Kamu lihat di sini ada yang tebal-tebal. Nah, ada yang tebal-tebal. Ini banyak nih, tebal, panjang banget nih apanya. Nggak masalah. Yang kita ambil adalah yang terkait dengan kita. Kalau tidak ada di sini buat apa? Contohnya lah quick ratio di sini. Quick rasionya berapa? Berarti nanti total aset dikurang persediaan. Itu contohnya. Jadi total aset dikurangkan persediaan.
Tapi kalau kau misalnya di sini menghitung cash ratio, hanya ini yang kau gunakan, cashnya saja. Itu contohnya ya. Itu kalau berbicara tentang cash ratio. Tapi tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Seperti apa sih membuat common size-nya, kan gitu kan? Betul enggak? Halo? 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 Iya, Pak. Bagaimana sih membuat common size-nya? Itu pertanyaan yang bagus juga. Karena di ujian nanti pasti ada itu. Coba buat analisis common size-nya, analisis. Jadi soal kita itu nanti begini. Pertama setelah UTS ya mengenai saham. Yang kedua mengenai laporan keuangan. Pertama Anda diminta nanti membuat analisis common size, analisis rasio, sama analisis indeks. Yang ketiga Anda diminta membuat laporan keuangan. Ini kan pertemuan ke-13 ya kalau nggak salah ya. Betul nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. 13 berarti 14-15 kita nanti akan diskusi bagaimana membuat laporan keuangan. Makanya kenapa hari ini saya ajak diskusi. Saya mau jelaskan sedikit di sini. Mana tahu ada yang tidak jelas di video itu. Kita coba lihat di sini. Kalau kita berbicara tentang common size, ya, kita bikin di sini common size. Berarti kan semua dibandingkan terhadap total aset kan, ya kan? Jadi bikin aja begini nanti ini, coba kelihatan ya, ini dibagikan terhadap total aset per total aset. Kita lihat total asetnya berapa. Ini. Saya coba dulu bikin. Ini 0,16 kali 100%. Tapi kita kunci dia itu semua terhadap total aset. Nah, ini dia di sini. Inilah disebut dengan common size. Otomatis ini kan ada juga nilainya kan? Ini di sini. Ya kan? Ini di sini. Ini di sini. Seterusnya nanti terhadap total aset. Nanti pada saat Anda ke total aset, dia harus 100%. Dia harus 100%. Ini nanti akan 100% ini nanti. Kalau dia itu pasti total aset, kita lihat nanti. Ini, nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Kita lihat nanti di total aset. Pasti dia itu di total aset 100. Ini, lihat di sini, 100 dia di sini. Hal yang sama dengan liabilitasnya juga, terhadap total aset juga dia bermain. Ini. Itulah disebut dengan common size. Ini sampai ke bawah ini pasti ini ujung-ujungnya sampai totalnya itu adalah total aset. Kita lihat nanti. Pasti di sini 100%. Lihat. Ini pasti di bawah ini nanti pasti 100%. Kalau nggak salah, ini. Inilah dia kondisinya. Itulah disebut dengan analisis common size. Kalau dia itu kita misalkan ke B, yang kedua, berarti otomatis yang kita pakai itu adalah di sini, yang C-nya, ya, yang C-nya. Ini. Jadi semua terhadap total aset. Terhadap total asetnya. Di sini pasti 100% nanti di sini. Di sini pasti 100%. Kita lihat di sini pasti 100%. Nggak mungkin enggak. Ini.
Kalau Anda lihat di sini, ini pasti 100% nanti di paling bawah. Nah, itulah dia itu kalau kita berbicara tentang analisis seperti itu, common size. Nanti indeks kita coba diskusikan sebentar. Yang ketiga nanti sama saja, cuma di sini jadi D. Karena apa? Jadi D dipilih. Kenapa D dipilih? Karena ini D-nya, ini D. Jadi dia jadi seperti itu. Nah, ini terhadap, Anda lihat fotonya nih, terhadap total aset. Total asetnya di sini. Jadi tetap nanti terhadap total aset. Kalau Anda bikin ini, kalau Anda klik ini nanti semuanya terhadap total aset. Anda lihat di sini. Sampai ke bawah. Pasti paling bawah itu nanti 100% juga. Inilah disebut dengan common size. Nah, saya coba kembangkan sedikit ini. Ini common size. Atau analisis horizontal. Ya, itu disebut dengan analisis horizontal. Saya coba simpan ini. Jadi semua terhadap itu. Kalau di neraca, kalau nanti dia itu di apa? Di mana namanya itu? Kalau kita nanti mengapakannya itu di rugi laba sama saja. Sama saja nanti. Nah, saya coba bikin indeksnya ya. Biar bisa jawab pertanyaan si Inggit itu terjawab. Nah, ini indeks kita bikin di sini. Saya hapus dulu ini. Ini saya hapus. Indeks ini analisis indeks namanya. Analisis indeks. Kita coba buat analisis indeksnya. Otomatis analisis indeks di sini di aset lancar dia terhadap dirinya sendiri. Berarti ini ya terhadap dia sendiri. Nah, kali 100. Nah, inilah dia indeks. Jadi dia terhadap dirinya. Nah, sama dengan di sini dia pasti 100. Ini, terus ini 100 nanti. Nah, kenapa kok nggak ada? Ya memang nggak ada tertulis di situ nilainya. Nah, terus di sini 100 nanti. Benar itu kata siapa si Ajeng? Si Inggit. Ini benar tuh Git. Nah, nih kita lihat 100. Kalau div dia itu berarti dia itu laginya nilainya nggak ada. Nah, jadi terhadap titik pusat. Nah, nanti begini dia. Nah, ya. Nah, ini. Semua di terhadap dia sendiri terus nanti. Ini juga di sini. Ntar ya, saya copy lagi. Nah, ini juga total asetnya juga pasti tuh. Nah, di liabilitas juga. Semua di sini sampai ke bawah itu 100 ini nanti. Inilah dia. Yang kedua, kata si Inggit, kok bisa lebih kecil? Kita lihat, bisa nggak lebih kecil? Kita lihat ya. Berarti dia nanti, coba lihat. Ini, oh sorry, kok belum apa ya? Sama dengan dulu ya. Ini Desember 2015 dibagi dengan Desember 2016 di sini misalnya. Oke, maaf. Ini agak apa ini? Agak berbeda ya. Bukan di situ yang apa. Ini 16-nya kebalik, sorry, bukan ini. Karena dari kok jadi mundur gitu loh. Pertumbuhan kan beda indeks. Ini maaf ya. Dimulai dari tahun terkecil.
Maaf ya. Inilah indeks. Maaf. Ini karena 15 ini kebalik ya, 14 di kanan, 15 di tengah-tengah, 16 di kiri. Per dia sendiri kali 100. Nah, saya nggak perhatikan tadi tahunnya. Ini kita coba copy ulang. Berarti yang sebelah kiri, kenapa? Kenapa dia yang di sebelah kiri? Karena dia tahun terkecil. Indeks itu kan berdasarkan tahun. Nah, ini dia. Sekarang kita buat yang Desember 2015. Berarti dia adalah, kita lihat di sini. Ini dibagi ini. 2014 kali 100. Bagikan aja langsung, nak. Makanya dia lebih kecil. Benar itu kata siapa? Kata si Ajeng, si Inggit. Dia jadi lebih kecil. Nggak apa-apa. Berarti dia tidak mengalami pertumbuhan yang positif. Ya kan? Ini. Ada yang 117. Ada yang apa kan? Ini kita lihat nih. 92. Ya kan? 91. Ada beberapa titik nih. 85. Banyak di muka. Nggak apa-apa. Yang Desember 2016 juga sama nanti. Bandingkan dengan 2014. Ini bagi ini. Kali 100. Kecil juga dia. Nggak ada itu. Memang itu kenyataannya begitu. Mau diapain? Oke. Ini Anda lihat nih, ini nih, bayar 5 buka, ini jadi makin kecil justru. Ini tadinya banyak, 121, ini 0. Aset kelompok lepas yang dimiliki untuk dijual. Mau diapain? Memang kondisinya begitu, nak. Nah, ini Anda lihat nih. Tiba-tiba 0 dia. Tidak salah. Oh, memang kenyataannya 0. Berarti indeks itu dikali 100% juga ya, Pak? Iya dong, supaya menentukan persennya. Untuk rugi laba juga bisa kita bikin. Tinggal menyesuaikan aja. Ini rugi labanya kan? Rugi laba. Kita misalkan ini rugi labanya. Dia terhadap penjualan nih semua. Kalau mau bikin apanya? Kalau mau bikin ini hitungannya ini rugi laba. Ini semua terhadap penjualan. Saya coba ulangi nih ya. Kebetulan saya sudah coret-coret kemarin ini, kayak saya latih-latih. Karena saya ingin aku latih dulu pastikan. Di sini berarti dia ini terhadap dirinya. Kali 100. Otomatis nanti pernya itu kita kunci dulu. Itu kalau supaya dia nggak pindah yang di atas. Kita lihat di sini. Ini otomatis 70%. Kok di sini negatif, Pak? Negatif itu tujuannya bahwa dia itu adalah biaya, ya. Ini sisanya. Anda lihat ini. Kita hitung, bisa semua itu kita hitung. Ini kita lihat 1 2 3. Nih. Lihat nih, kalau negatif berarti dia itu dikurangkan ya, itu artinya ya. Ini negatif juga, negatif, positif, negatif. Ya nggak apa-apa, tapi semua itu terhadap terhadap penjualan. Itu saya bikin sampai ke bawah aja ya. Ini nih. Jadi kalau ditanya berapa persen laba bersih terhadap penjualan, 7%. Itu aja jawabnya. Tahun 2015 bagaimana? Kita lihat lagi. Kita lihat. Tapi di sini jadi nilai C. Kita hitung lagi. Kalau Anda klik ini, dia pasti terhadap dia langsung. Dia terhadap atasnya. Anda klik nanti di sini, coba Anda lihat, semua itu nanti terhadap penjualan. Saya coba kopas lah dulu di sini. Ini sama juga, ini jadi D, itu aja bedanya. Ini jadi D.
Ini jadi D. Nah, ini dia. Nah, kalau Anda lihat di sini pasti terhadap penjualan nanti. Semuanya terhadap penjualan. Penjualan di atasnya. Coba lihat. Coba. Kan terhadap penjualan. Selalu merah itu di atas itu tetap. Ini juga pasti terhadap tetap yang di atas. Merah. Sampai seterusnya. Itulah disebut common size-nya. Kalau indeksnya gampang aja. Sama seperti yang tadi. Kita mulai dari 2014. Ini. Sorry, kejauhan. Ini. Kali 100 selalu ya, supaya dia keluar persennya. Nah, ini dia. Nah, ini. Kita lihat di sini, dia pasti terhadap dirinya sendiri. Nih. Ah, udah tinggal apa? Ini pasti 100. Saya coba panjangkan ya, biar enak kelihatannya. Ini dia. Saya coba. Yang 2015 bagaimana kita bikin? Itulah analisis indeks. Sorry, per bukan kali itu. Ini bagi ini kali 100. Ini naik. Ini belum tentu ada yang turun dan naik ini. Kita lihat. Oh, rata-rata dia naik ya. Oh, ini turun nih. Lihat, ini turun, ya kan? Kalau div-divnya ini berarti kan nggak ada datanya, itu artinya itu kan? Memang nggak ada data. Nah, ini. Nih. Divnya saya coba buang-buang ya. Oh, nanti kita lihatlah div-divnya itu. Bersekali lebih enak. Yang terakhir nanti 2016 tetap terhadap 2014, tidak boleh terhadap 2015. Nah, ini per ini. Namanya lah indeks terhadap tahun dasar. Kali 100. Kita klik ini semua. Kemudian kita klik ya. Nah, ini penurunannya tinggi banget. 1000%. Kita lihat di sini kenapa? Oh iya, ini kan tinggi banget nih. Penurunannya. Nah, itulah analisis indeks sama analisis. Nah, ini juga kita bisa buang ini. Ini. Oke? Inggit? Pak, Udah paham? paham Pak. Makasih Pak Bon. Oke, Pak Boni, yuk. kalau nyari laba bersih itu gimana ya? Soalnya saya nggak ada laba bersihnya. Yang paling bawah lah laba bersih. Ini laba bersih. Pasti itu ini. Ini laba bersih nih. Coba ya. Ini laba bersih paling bawah. Ini laba komprehensif. Ini dia laba bersih. Oke Pak, makasih. Yang kedua, kalau EBIT kan ada earning before interest and tax. Itu sama dengan laba kotor. Itulah ini. Laba usaha itu biasanya laba EBIT itu.
Inilah EBIT. Laba kotor ini. Ini laba bruto. Bruto itu kan kotor. Ini laba usaha inilah EBIT. Laba sebelum bunga dan pajak. Nanti laba sebelum bunga dan pajak ini dikurangi dengan bunga. Di sini tidak ada bunga. Yang ada adalah beban keuangan, penghasilan keuangan dan sebagainya kan. Tapi ini biasanya bunga itu nanti ada di catatan laporan keuangan. Kan laporan keuangan yang Anda punya itu kan tidak apa kan? Tidak. Itu kan banyak catatan-catatan di bawahnya kan? Betul nggak? Iya, tapi nggak ada bacaan-bacanya. Kenapa? Iya, tapi yang bunganya nggak ada, Pak. Yang apa, Nak? Yang bunga. Nggak apa-apa nggak ada bunga di situ. Tapi coba kasih kata kunci bunga. Bunga bank. Bunga. Pasti ada itu di bawah. Sama dengan waktu Anda itu berbicara dengan time coverage ratio. Itu tidak ada di laporan keuangan itu, kadang-kadang dituliskan apa namanya? Sewa. Tapi ada itu di catatannya. Ada. Saya coba cari dulu ya, sebentar ya, saya tunjukkan satu ya. Mudah-mudahan ada di sini. Sebuah laporan keuangan. Saya coba paparkan ya. Saya paparkan ya. Ini yang saya contoh lihat ini. Ini yang saya lihat ini. Yang tahun 2016-2017. Nama entitas itu namanya perusahaan ya. Ya. PT Majapahit Inti Korpora Tbk. Ini laporannya. Ini kan neraca kan? Setuju kan? Ya kan? Halo? Halo? Ya, Pak. Ini kan setuju kan kalian? Coba dulu lihat piutang usaha. Piutang usaha di sini, piutang sebenarnya kan kalau kita berbicara dengan kas dan setara kas, itu kan piutang dagang. Di sini piutang usaha. Jadi kas dan setara kas aja di sini nanti untuk menghitung apa? Aset lancar, apa? Rasio cash. Cash dan setara cash berarti piutang dagang udah dimasukkan ke sini. Piutang usaha ini kan berjangka waktu, tidak langsung gampang banget ini. Tidak ada ini langsung cash. Kau lihat di sini, pihak berelasi tahun 2016 nggak ada. Ini tiba-tiba muncul. Kan nggak apa-apa, nggak masalah. Surat sanggup. Tadinya ada di sini, jadi nggak ada. Investasi. Jumlah aset lancar dan sebagainya. Bahkan di sini persediaan nggak ada kan? Iya kan? Coba dulu ya, ada nggak di sini persediaan? Nggak ada kan? Otomatis di sini current ratio sama dengan quick ratio. Karena di sini tidak ada dikatakan persediaan, berarti kurang 0. Ya kan? Kurangnya aja dengan 0. Tidak ada persediaan. Itu contohnya. Aset tidak lancar seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, inilah liabilitasnya. Ini liabilitas, kewajiban-kewajibannya ya. Ekuitasnya. Laba ditahan, di mana ada laba ditahan? Nggak ada kan? Kan nggak ada kan? Ya memang nggak ada laba ditahan, mau diapain? Iya kan? Nggak ada di sini. Tapi coba kita lihat, ada nggak laba ditahan? Laba ditahan. Ada nggak? Oh, berarti memang nggak ada. Tapi di sini kita lihat, coba dilihat sini. Beban bunga, pos, ini pajak penghasilan, manfaat, laba sebelum penghasilan, setelah penghasilan, dan sebagainya ya. Penghasilan ini laba kotor, penghasilan laba rugi usaha. Inilah laba. Ini sebelum pajak. Administrasi bank, bunga leasing. Ini bunga leasing Leni, pengurang kan? Di sini pajak nggak ada. Coba di mana aja pajak? Laba bersih setelah pajak. Laba operasi. Inilah dia EBIT. Apa? Earning after interest. Ya. Ini laba sebelum pajak.
Ini laba sebelum pajak. Ya, mana sih tadi? Nah, ini laba sebelum pajak penghasilan. Ini laba setelah pajak penghasilan. Ah, ini laba bersih yang mana? Inilah laba bersih. Ini. Karena masih ada tambah lain lagi. Ini laba perusaha saham, laba bersih per saham. Inilah earning per share. Ini EPS. Inilah EPS. Nah, itu. Nah, tapi kalau kita cari misalnya bunga, pasti ada bunga di sini. Bunga bank. Biasanya ada penghasilan bunga. Ada nanti di bawahnya itu pembayaran bunga. Ini kan ada pembayaran bunga. Inilah bunga bank. Ya kan? Bunga bank. Ini pembayaran bunga. Di mana di laporan arus kas ada itu ditulis pembayaran bunga. Nah, di sini 397 nanti. Nah, ini semua laporan-laporan apa ini? Nah, di arus kasnya bisa kelihatan risiko bunga. Kita lihat semua. Inilah bunga-bunganya semua nih, pembiayaan utang jangka panjang. Jadi satu persatu harus kita penghasilan bunga, pendapatan bunga, ya kan? Tarif pajak, semua lengkap di sini. Pajaknya berapa? Biaya bunga 31 juta. Ini. Tapi dikomprehensifkan itu dalam bentuk administrasi bunga lah di sini. Ini 397. Tadi kan ada kan 397 kan? Nah, itulah bunga 397,96. Kita lihat di arus kas. Nah, kita lihat. Ini 096. Lihat ini. Ini nak. Ini. Itu di arus kas saja bisa kelihatan. Nah, termasuk sewa misalnya. Di atas kan tidak ada sewa kan? Sewa. Lihat sewa. Karena ada biaya sewa kan? Nah, ini sewa kendaraan aja udah berapa? Ya kan? Itu aja kita hitung itu satu persatu. Sewa alat berat. Itu sewanya berarti 291 210 ya. 210. Itu bisa dari sini 1 2. Dari sini diambil 191 7 tambah sewa kendaraan. Nah, nanti kita lihat lagi yang lain, penyewa-penyewaan. Nah, itu nanti nak. Jadi di catatan itu bisa kelihatan juga. Oke, apalagi nak? Halo? Siapa tadi yang bertanya? Inggit, Indah, sama? Siapa tadi? Halo? Nur Khotimah, Pak. Nur Khotimah. Oke, yang lain? Jadi sekarang tugasnya udah dikumpul? Halo? Masih ada, Pak. Ah? Masih ada yang belum. Ya udah, kerjakanlah itu. Selanjutnya, yang di PowerPoint ada masalah? Yang di PowerPoint? Halo? Halo? Yang di PowerPoint? Tugas yang PowerPoint? Yang di poin nggak ada. Yang di PowerPoint otomatis di situ indeksnya untuk analisis indeks untuk rugi laba nggak ada. Betul nggak? Analisis indeks untuk rugi laba otomatis tidak ada berdasarkan laporan keuangan yang ada ini. Nah, karena di sini hanya 100% rugi labanya itu hanya 1.
penjualan 600, harga pokok penjualan 511, laba kotor 89, biaya operasi sekian-sekian. Itu aja 100% semua. Tapi kalau diminta Anda menghitung indeksnya nggak akan ada. Yang ada itu adalah di neracanya, karena neracanya ada tahun. Itu. Halo? Masih ada pertanyaan? Biar bisa kita apakan? Tanya aja apa yang kurang-kurang. Halo? Pak Boni, Yuk. itu yang laporan laba rugi, berarti common size-nya sama indeksnya tetap dihitung Pak, soalnya kan di contohnya Bapak nggak ada tuh, cuma hasil-hasilnya aja. Yang mana? Yang PowerPoint? Iya, yang laporan laba rugi. Yang PowerPoint? Iya Pak. Kalau laporan laba rugi bisa kau hitung, tapi kalau indeks nggak usah. Berarti common size-nya aja Pak. Iyalah, ngapain kau bikin di situ indeks? Wong itu buat apa? Wong udah 100%, kan tidak ada lawannya kan? Oh, baik Pak. Ah, ya kan nggak ada lawannya dia kan? Dia kan hanya Desember 2017 selesai masalah. Jadi itu bisa dilakukan apabila ada rentang waktu. Jadi indeks itu terkait waktu. Indeks itu terkait waktu, nak. Apalagi, nak? Halo? Halo? Kalau mengenai rumus-rumus kan tidak sulit ya. Quick ratio itu sebenarnya nggak sulit. Kalau tidak ada di laporan keuangan itu, terutama yang dari IDX, nggak usah kau isi, jangan paksain. Paham maksudnya? Misalnya lah, diminta kau itu menghitung di sini rasio leverage EBIT tambah beban sewa per bunga tambah beban sewa. Itu adalah fixed charge coverage ratio. Atau kau berbicara tentang coverage ratio EBIT per bunga, itu masih bisa. EBIT per bunga masih bisa. Kadang-kadang langsung ditulis kok di situ bunga. Tapi kalau nggak ada biaya sewanya, buat apa kau hitung? Gitu loh. Ya, buat apa kau hitung? Tapi kalau persediaan, cash ratio, kas tambah setara kas per utang lancar. Biasanya kalau untuk cash ratio itu sudah langsung dibikin di sini, kas dan setara kas. Kita lihat di sini laporan keuangan. Ini langsung itu kas setara kas, kita lihat di sini. Jadi nggak perlu yang lain-lain lagi. Cash rasionya langsung aja kas setara kas. Ini kan, ini langsung nih, lihat nih. Jadi nggak usah pikir-pikirin lagi yang lain. Cuma kalau di soal kita, kas tambah utang dagang kan? Iya kan? Utang dagangnya di sini susah, piutang usaha ini. Udah kas tambah setara kas aja.
Ah, itu kira-kira. Masih ada pertanyaan? Halo, ayo. Halo? Halo? Ya Pak. Masih ada? Kapan bisa dikumpulkan tugasnya dengan lebih baik? Hari ini bisa? Jangan hari ini dong, Pak. Hari apa? Bisa Pak. Hari Sabtu ya? Iya. Hari Sabtu jam 12 malam. Yang rapi lah. Kan sudah bagus kan? Jadi nggak usah ragu-ragu lagi kalian. Karena itu bagian dari ujian. Ini soal kita di sini kalau dapat ini udah berapa soal itu, Nak? Bikin analisa common size-nya, bikin analisa ini, bikin analisa itu. Baru nanti minggu depan saya akan kirim video bagaimana membuat laporan keuangan. Jadi dari informasi-informasi kita buatkan laporan keuangannya. Nah, jadi apa? Biar makin bagus nanti. Nah, jadi ujian kita itu satu dari materi terakhir di kemarin, baru setelah itu tentang laporan keuangan, apa itu ini, apa itu, tapi harus diselesaikan dengan baik lah. Nah, sebentar dulu ya, sebentar. Uas. Saya akan kasih video, kasih nanti ujian kita kira-kira begini nanti. Anggaran cash rupanya belum selesai, dua lagi lah materi kita. Ini satu ujiannya, satu lagi seperti ini, ada 4 lah. Satu anggaran cash, udah ada 3 soal ujian kita. Ya, ada 3 soal. Mudah-mudahan bisa lebih apa? Lebih gampang nanti saya bikin. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Belum Pak. Oke, baik. Jadi saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Anda kerjakan itu, matangkan, menganalisa laporan keuangan. Nanti saya akan kasih materi minggu depan bagaimana membuat laporan keuangan berdasarkan apa yang ada. Selanjutnya nanti mengenai anggaran cash, pertemuan ke-15. Ujian buka buku, suka-sukamu lah. Apakah kamu itu buka buku seperti apa, ya? Cukup ya? Halo? Iya Pak. Udah cukup jelas tadi ya. Kalau ada hal tidak jelas Ya, nanti Pak. hari apa kita diskusikan, ya? Minggu depan. Bisa meninggalkan tempat.